Ramazan, Ramazan, sen hoş geldin Ramazan, 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 Ramazan. Al-hadi niyatu salihah. Bisirul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah binikmati tatimu salihah. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan masuk pada bab yang kelima, bab ma jaa fi saybi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang menerangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah uban, rambut uban baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi samaniyatun hadis, di dalam bab ini ada 8 hadis yang dinukil oleh Imam Tirmidzi. Al-Musannif yakni Imam Tirmidzi memang mengkhususkan masalah uban ini pada bab yang tersendiri. Dan tentu ini masih berkaitan dengan masalah fisik, ciri fisik baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Musannif memberikan perhatian untuk urusan uban ini ditaruh pada bab yang tersendiri, pada bab yang kelima ini. Baik, kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif nafa'ana Allah bi ulumihi wa asrarihi barakati fi darin Allahumma amin. Haddatsana Muhammad ibn Basar, akhbarana Abu Dawud, akhbarana Hamam an Qatadah qala qultu li Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Muhammad bin Basar menceritakan kepada kami, Abu Dawud menceritakan kepada kami, Hamam dari Qatadah menceritakan kepada kami, berkata, saya berkata kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini tabi'in. Qatadah ini bertanya kepada sahabat Rasulullah yakni Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hal khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah baginda Rasulullah itu benar ya, bab 5 ya kita. Nggih. Hal khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu khataba? Khataba ini maksudnya adalah wa takzirul laun bil khinna wal katam wa ghairihi. Mewarnai atau merubah warna rambut dengan khina, daun pacar dan daun katam, atau kemudian selain 2 daun ini yang biasanya dipakai untuk pewarna. Di Indonesia itu cukup tahu yang namanya daun pacar, ya, yang biasa dipakai untuk mewarnai kuku, dan sekarang orang-orang lebih mudah beli di toko itu beli hina, ya, hina, mbuh urusannya wedok gak ngerti belas ya. Haina
Itu namanya mirip emak anjing yang anjing buncit itu loh, yang singa aja kalah sama dia. Jadi pacar, daun pacar. Apa Rasulullah ini kemudian mewarnai uban beliau dengan merubah warna dengan pewarna atau yang bahan bakunya adalah daun pacar atau katam. Kalau kemudian Anas bin Malik menjawab, lam ya beluk dzalik, nggak sampai sedemikian, nggak sampai sedemikian. Inna makana syaiban fi sudghai, sesungguhnya beliau syaiban itu ada uban fi sudghai. Sudghah itu yakni al-mantiqatu ma bainal udhun wal ain, satu tempat di antara telinga dengan mata. Apa namanya orang sini? Pelipis. Nah, rambut pelipis beliau ada ubannya di situ. Tidak banyak. Apa? Hati-hati. Ah ya, hati-hati. Nah, pelipis, rambut pelipis. Walakin Abu Bakrin radhiyallahu anhu ta'ala khataba bil hinna wal katmi, akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu mewarnai rambut beliau dengan hinna daun pacar, wal katam, dan katam ini fungsinya warna yang berbeda, asfar, nanti jadi kuning kalau pakai daun katam ini. Kalau daun hinna ini hasilnya adalah merah. Itu mirip apa ya? Kayak daun bidara kalau nggak salah, daun pacar. Kalau di sini, iya, itu. Ya kecil merah gitu. Itu perempuan-perempuan itu pakai khina, tangannya dihias, kuku. Nah, itu bisa untuk dipakai mewarnai rambut. Di sini Anas bin Malik menceritakan Rasulullah tidak pakai pewarna rambut atau disemir, tidak. Rasulullah tidak menyemir karena memang uban beliau sedikit. Uban tidak lebih dari 20, gimana mau nyemir? Hitungan uban 20 itu sedikit banget dari jumlah rambut yang tidak bisa dihitung ini. Kelihatan jumlah yang sedikit, kelihatan. Itu pun di tempat-tempat tertentu, di pelipis, nanti bagian jenggot itu antara bibir bawah dengan dagu, di situ ada berapa biji, nanti sama yang di piaan tengah, belahan tengah ini, itu cuma berapa biji. Jadi totalnya itu tidak sampai 20. Ada yang dihitung nanti sekitar 14. Nah, yang atas ini malah nggak kelihatan kecuali Rasulullah membuka. Itu pun nanti samar, nggak kelihatan kalau Rasulullah udah meminyaki. Ubahnya jadi berubah agak warna merah gitu nanti kalau diminyaki. Dan warna merah keperak-perakan itu tidak karena sebab yakni khatab, diwarnai dengan daun pacar atau daun katam, tidak. Dan Anas bin Malik menjelaskan ada sahabat yang mewarnai rambutnya, itu Abu Bakar As-Siddiq, diwarnai dengan warna yang merah atau kemudian warna yang kuning, katam atau khina ini. Ini menunjukkan bahwa perkara yang berkaitan dengan perbuatan mewarnai rambut yang udah beruban itu boleh, mubah. Rasulullah juga tidak melarang. Jangan punya rambut yang udah putih, kalau mau disemir silahkan. Ini khitabnya, seruannya tidak hanya terkait dengan orang laki-laki, perempuan juga sama di hadapan hukum, masalah hukum menyemir ini. Perempuan, laki boleh menyemir rambut, boleh. Anda semir yang putih warna-warna brown gitu, warna kayak bule, kalau pengen jadi bule ya cobalah jadi semprot pilok yang warna bule atau apa.
Tidak apa-apa, eksperimen. 1 bulan warna merah, 1 bulan warna putih-putih, perak keemasan. Kan banyak pilihan kan, di salon banyak pilihan ya. Tapi ya jangan sering-sering, nanti jatuhnya makruh. Rasulullah melarang, ojo nemen-nemen ngurusi rambut. Mahal loh rambut sing perawatan yang mahal itu, aduh mahal, jaganya juga mahal. Dilalah harganya murah, kayak turu bantalnya abang, kabeh. Nggih. Itu yang harga murah di toko itu. Semir sendiri. Jadi secara hukum dibolehkan, orang nyemir rambut dibolehkan. Di Indonesia itu jarang ada jamaah saudara-saudara kita yang di Makassar itu, di daerah Goa, itu jamaah An-Nadir. Jamaah An-Nadir di satu danau, di tengah-tengahnya ada daratannya. Nah, di situ didikannya Kiai Haji Samsuri Majid, Allah yarham. Semuanya, jenggotnya, rambutnya disemir semua, merah, Masya Allah. Nah, biasanya puasanya sama hari rayanya beda, ngawali dia. Tidak melihat bulan, tapi melihat tinggi gelombang laut. Ada aja emang. Wallah alam bisawab. Dasarnya apa saya nggak tahu. Cuman berita yang positif mengawalinya dengan melihat pasang surutnya gelombang. Ini kalau kelompok-kelompok tarekat di Sumatera biasanya ada yang ngawali juga dengan hitungan-hitungan. Kalau orang Islam Abuge itu hitungannya pakai hitungan Abuge, itu juga ada yang mengawali yang lebih awal, berbeda dengan kaum muslimin banyak kan. Haddatsana Ishaq ibnu Mansur wa Yahya ibnu Musa qala, Ishaq bin Mansur dan Yahya bertutur, haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mari an Sabit an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala. Kembali lagi ini Anas bin Malik. Ya, karena beliau orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Banyak sahabat yang dekat, tapi Anas bin Malik ini memang spesial. Saking spesialnya, sebelum meninggal beliau itu pesan. Meninggalnya kan di Basrah. Tolong ya, kubur ada tongkat kecil, itu tongkatnya Nabi. Itu dihadiahkan pada Anas bin Malik. Tolong kubur bersama saya. Akhirnya wasiat itu tunaikan, begitu jenazah udah di liang lahat, kemudian tongkatnya itu ditaruh di sampingnya. Karena nggak pengen jauh dari kanjeng Nabi. Apa yang ada dari kanjeng Nabi itu yang ingin dibawa dunia sampai akhirat. Itu Anas bin Malik. Ya. Masya Allah. Makanya cerita tentang halal seperti ini ya banyak riwayat. Remason balsam. Kalau kita berdekatan itu ya balsam. Bawa remas tiap hari itu. Allah yarham. Jadi ini cerita tentang rambut ya. Jadi bangga, kawan ini bangga. Ya, cuman bercanda aja kita. Lucu. Pakai balsam. Ada perilaku yang beda-beda ya. Ini bukan soal baik dan buruk atau salah dan benar. Ini cerita tentang fisik, ya ini peristiwa pakai balsam. Tidak pakai minyak, gitu. Karena nggak ada minyak, pakai balsam. Saya jadi sentimen, pengen tahu kalau ketemu tua begini masih hidup apa enggak, kalau hidup itu rambutnya apa, beruban apa enggak. Maksudnya akibat panas itu apa enggak cepat terbakar. Tiap hari masalah. Allah yarham. Pada janggut beliau dan di kepala beliau itu dihitung illa arba asrah. Jumlahnya 14 helai. Haddatsana Muhammad ibn al-Musanna akhbarana Abu Dawud haddatsana Su'aibah an Simaki ibn Harbi qala sami'tu Jabir ibn
sami'tu Jabir ibnu Samurah radhiyallahu anhu wa qad su'ila an saybi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, saya mendengar Jabir bin Samurah radhiyallahu an ketika ditanya tentang syaib, yakni uban baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian dia menjawab, kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syaibun. Adapun beliau itu kalau menggunakan minyak pada bagian rambut beliau yang kepala, maka tidak terlihat itu syaib uban itu. Wa idza lam yudahhin ru'ya minhu syai'un, dan apabila tidak menggunakan minyak maka terlihat minhu syai'un, artinya sedikit qalil, terlihat sesuatu daripadanya, artinya sedikit, ya tadi cuman di bagian pelipis dan di bagian belahan kepala, tidak diminyaki tampak, begitu diminyaki warnanya agak berubah menjadi kemerah-merahan, kalau kumpul dengan hitam kan jadi samar, tidak seperti uban. Ada kan uban yang warnanya merah, kayak merah-merah kosong itu, merah, jadi tidak pure berwarna putih, tidak. Ini itu tentang jenggot beliau. Di beberapa gambar itu di buku yang ada berapa orang yang menyimpan rambut baginda Rasulullah, itu warnanya kemerah-merahan, kemas-emasan itu. Masya Allah, yang punya rambut itu luar biasa. Dan yang di Topkapi itu di museum Turki juga masih ada. Orang berebut, orang berebut. Cuman yang nggak jadi rebutan itu air mandi bekas jenazah baginda Rasulullah. Kalau yang lain ketahuan tuh jadi rebutan. Kemana air bekas yang dimandikan, dipakai untuk mandikan baginda Rasulullah? Dalam satu riwayat, ini rahasianya, itu menguap dan menjadi awan. Ila yaumil qiyamah, setiap awan di situ ada air bekas mandinya baginda Rasulullah, dia menetes di muka bumi ini, maka jadilah masjid di situ. Tidak sembarangan, jadi di situ ada masjid, maka sebenarnya itu qadar Allah, itu iradah Allah. Di samping berkahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu terus, jadi dia akan turun di mana dia menetes, maka di situ akan diberkahi dan jadi masjid untuk tempat ibadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disampaikan beberapa ulama-ulama sufi berkaitan dengan masalah itu. Tapi di luar itu, tentang orang rebutan bekas air wudhu, iya, kalau ketahuan itu semua direbut sama sahabat, karena tabaruan. Sekali lagi, tabaruan terhadap baginda Rasulullah dan fisik baginda Rasulullah sama sekali tidak ada khilaf. Tidak ada satupun ulama yang khilaf. Tidak ada masalah. Sebagaimana orang berwasilah dengan baca sholawat, tidak ada masalah. Dalilnya sahih. Perkaranya adalah perkara masru' yang oleh syariat memang dijelaskan. Kalau Anda berdoa, disunahkan baca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau kemudian menutup doa dengan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak ada masalah. Tapi di luar ini, khilaf. Ada yang bolehkan, misalkan mencari tabarruk, keberkahan orang-orang yang kategori orang-orang yang soleh, gitu. Para sahabat, itu ada yang memperdebatkan. Ada yang memperdebatkan. Dan kita nggak tahu seorang itu apakah Allah titipkan berkah atau tidak, juga nggak tahu. Kalau Rasulullah fix, nggak ada masalah. Saya, jenengan, atau para kiai yang lain, kita nggak tahu apakah Allah menitipkan berkah pada dia apa tidak. Banyak orang pintar, tapi nggak semua orang dititipi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Oleh karena itu, ya kita husnudzon, setiap orang Muslim itu akan membawa keberkahan pada saudara Muslim yang lain, dimintakan doa, doakan saya, doakan saya, doakan saya. Nggak pandang bulu,
doa itu ijabah atau makbulnya tidak tergantung sorban seberapa panjang. Tidak ada urusan. Tidak ada urusan. Karena doa ini makbul dan tidak ini tidak ada urusannya dengan penampilan seorang. Kadang petani yang tiap hari cuma megang cangkul itu, kalau doa itu Masya Allah. Maka ingat bagaimana Rasulullah menyampaikan kabar tentang seorang yang namanya Uwais Al-Qarni. Sebagian mengatakan ini bukan sahabat karena memang nggak pernah ketemu baginda Rasulullah, maka dimasukkan kategori tabi'in. Sebagian mengatakan sahabat karena beliau hidup di masa Rasul, cuma tidak ketemu Rasul, tapi Rasulullah tahu Uwais Al-Qarni ini Muslim. Dan ini wali Allah, orang yang masyhur di langit, tidak dikenal di bumi. Bahkan titip pesan pada sahabat-sahabat yang senior, seperti Sayyidina Ali, Umar, kalau ketemu Uwais Al-Qarni, mintalah doa pada dia. Mintalah, supaya didoakan diampuni oleh Allah dosa-dosamu. Karena doa dia nggak pernah ditolak. Nah ternyata kan, ya orang miskin dari keluarga miskin, cuman pengembala onta, pengembala kambing gitu. Tapi orang yang luar biasa. Keyakinannya pada Allah, silahnya hubungannya dengan Allah luar biasa. Ma fi qalbih illallah, nggak ada isinya dalam hatinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kembali ya, kita lanjutkan. Haddatsana Muhammad ibn Umar ibn al-Walid al-Kindi al-Kufi, haddatsana Yahya ibn Adam an Sarik an Ubaidillah ibn Umar an Nafi an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Innama kana syaibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min isrina sya'ratan bayda. Sesungguhnya kana syaibun, adapun syaibu Rasulullah yakni uban baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jumlahnya sekitar min isrina sya'ratan, 20 sya'ratan bayda. 20 helai yang berwarna putih, yakni uban. Al-hadis atau kama qala, hadis sahih. Ini Ibnu Majah juga meriwayatkan, Imam Ahmad juga meriwayatkan dari jalur Yahya bin Adam dari Sarik. Ya. Kita lanjutkan. Yang ke-40, haddatsana Abu Quraib Muhammad ibnu Aila, haddatsana Muawiyah ibnu Hisam an Saiban an Abi Isa an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal. Dari jalur sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala. Qala Abu Bakr, berkata Abu Bakar. Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, qad sibta." Duhai baginda Rasulullah, engkau telah beruban. Atau kemudian dijelaskan dalam kitab Sarah itu, ketika Abu Bakar Asy-Siddiq mengatakan qad sibta, itu bertanya, kenapa ya Rasulullah engkau beruban? Apa gerangan yang mempengaruhi? Qala saibatani hudan wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaaluna wa idza syamsu kuwirat. Allah hadis atau kama qala. Rasulullah beruban itu gara-gara turun surat Hud, surat Waqi'ah, surat Mursalat, surat Amma yatasaalun, kemudian idza syamsu kuwirat. Ini kenapa gerangan kok bisa begitu? Rasulullah sendiri yang matur. Goro-goro, istilahnya bukan gara-gara. Asbab turunnya surat Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Itu membuat baginda Rasulullah itu beruban. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu nyata pengaruhnya bagi pikiran, bagi hati, dan bagi fisik. Kenapa demikian? Kaitannya dengan ujaran baginda. Karena isi dari surat-surat ini berat-berat bicara tentang masalah yaumil qiyamah. Bicara tentang yaumil qiyamah, bicara tentang darul akhirah. Abot sangat, amrat sangat. Berat banget. Ya. Masalah-masalah hari akhir, gonjang-ganjingnya hari akhir. Itu yang bikin Rasulullah itu berat berpikir. Kesedihan beliau itu muncul karena rasa sayang dan cintanya pada umatnya.
Itu Rasulullah ya. Mungkin berbeda jauh sama kita. Perubahannya kita ini kan mikir dunia, bukan mikir akhirat. Perubahannya kita ini bukan mikir urusan agama dan urusan akhirat, mungkin yang banyak karena sebab urusan dunia. Ditagih utang, pusing kepala, rambut sampai terbakar. Beda dengan Rasulullah. Apa yang dipikirkan beliau dan apa yang menjadi perhatian beliau ini urusan-urusan yang jauh lebih besar dari urusan dunia. Makanya baginda Rasulullah dalam satu hadis dari jalur Ibnu Umar juga memohon pada Allah, Allahumma la taj'al ad-dunya hammina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia ini menjadi tujuan kami. Karena dunia ini bukan apa-apa bagi baginda Rasulullah. Bukan apa-apanya dunia ini ditunjukkan dengan kehidupan beliau yang sangat zuhud. Tidak membutuhkan istana, tidak membutuhkan kendaraan mewah, tidak membutuhkan layanan yang mewah. Sama, Rasulullah memposisikan di antara para sahabat itu hidupnya sama, sederhana banget. Sederhana banget. Dan Rasulullah pernah ditawari oleh Jibril alaihissalam. Kalau mau, lapangan Madinah itu dicongkel keluar emasnya. Mau nggak? Enggak. Rasulullah nggak mau. Kalau kita kan rebutan, iya. Tapi Rasulullah nggak mau seperti itu. Sahabat-sahabat juga begitu. Begitu masuk Islam, dari asalnya kaya itu, karena full dia hidupnya untuk Islam, kemudian jadi orang yang hidupnya sangat sederhana, atau bisa dibilang miskin. Ya, contoh Mus'ab bin Umair, pemuda yang ganteng, rapi, wangi, menarik, dari keluarga kaya raya, sultan dia, di Mekah itu termasuk keluarga sultan. Kalau bahasa sekarang sultan. Parfumnya aja 20 juta 1 liter, satu mili. Itu Mus'ab bin Umair. Begitu masuk Islam, bajunya itu ya nggak banyak, cuman itu aja yang dipakai, sampai kumel. Meninggal di perang Uhud itu pun kemudian baju itu kalau dipakai untuk mengkafani nggak cukup menutupi badan beliau. Sampai Rasulullah merintahkan ditutupi dengan rumput bagian kaki beliau. Ini Mus'ab bin Umair. Abu Bakar As-Siddiq untuk hijrah dari Mekah ke Madinah itu dalam riwayat disebutkan total biayanya hampir 3 miliar kalau dikeruskan sekarang. Pengorbanannya seperti itu. Bahkan ketika dituntut para sahabat untuk mengeluarkan pengorbanannya, jihad fisabilillah, Abu Bakar As-Siddiq memberikan semua yang dia punya, sampai Rasulullah bertanya, apa yang tersisa pada dirimu? Yang tersisa adalah Allah dan Rasulnya. Tidak punya apa-apa. Dan itu tidak bisa dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Abu Bakar nggak punya apa-apa tuh tidak menjadi musyrik dan tidak ngeluh dan tidak takut sama sekali. Semua sahabat begitu masuk Islam, hidupnya, nyawanya, pikirannya, tenaganya, hartanya dibuat transaksi pada Allah, tijaratan lang tabur, perniagaan yang tidak pernah kemudian ada ruginya. Beda. Akhir zaman ini beda. Banyak orang yang menjual agama, yashtaruna bi ayatihi samanan qalila, menjual agama dengan harga yang sangat murah. Menjual ayat-ayat dengan sangat murah. Loncat dari panggung ke panggung, dari mimbar ke mimbar, ngamen hanya untuk kepentingan dunia, bukan untuk menghidupkan Islam dengan setulus-tulusnya. Dan itu memang tidak mudah. Ini Masya Allah. Rasulullah menjadi perhatiannya adalah urusan akhirat, ya. Dan bagaimana tidak ya? Kita ini diajari oleh Rasulullah setelah mati ini ada hidup. Apalagi kemudian nanti datang yaumul qiyamah, kemudian semua orang dibangkitkan, faida nufiha fis-sur. Apabila kemudian trompet dibunyikan, semua orang dibangkitkan dari dalam kubur. Semua dibangkitkan. Dalam surat Al-Baqarah itu kan disebutkan di akhir. Wattaku yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian pada hari kiamat, pada hari di mana orang semua akan kembali pada Allah. Wattaku yauman turja'una fihi ilallah.
Semua akan dihadirkan. Saya bawa ngersani Allah Subhanahu wa taala. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yutlamun. Dan masing-masing itu akan diberikan balasan. Diberikan balasan semua apa yang dia upayakan, apa yang dia ikhtiarkan. Dan dia tidak akan didalimi oleh Allah. Kalau dia berbuat baik akan dapat kebaikan. Dia berbuat buruk dia akan dapat balasan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan ini adalah wilayah pilihan, memilih menjadi orang yang nanti maka sahabat apa yang diusahakan adalah kebaikan atau apa yang diusahakan adalah keburukan. Ini pilihan, bukan takdir Allah, bukan qada Allah. Bukan takdir Allah, bukan qada Allah. Pilihan. Yang disebut takdir kemarin kita bahas di kajian tafsir itu. Gempa bumi, nggak taunya kita ngerasain gempa bumi. Itu faedah, ngajinya faedah. Kita udah jelasin ma asaba min musibatin illa biidznillah. Enggak ada musibah yang menimpa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa memilih yang namanya takdir itu. Gempa. Nggak bisa kemudian kita gempa apa ya Allah. Nggak bisa. Atau kemudian ngersulah malaikat yang disuruh ngatur urusan begitu. Cek nemen nih malaikat ini, gak sakno ta. Nggak begitu, nggak bisa. Tapi untuk urusan bagaimana nasib kita nanti as-sa'adah, kebahagiaan, atau kemudian kecelakaan, itu adalah wilayah pilihan. Wilayah pilihan. Jangan tanya tentang hak prerogatif Allah, kekuasaan Allah, jangan ditanya. Apakah mungkin orang-orang yang zalim diampuni oleh Allah? Ya mungkin kalau Allah menghendaki. Jangan tanya urusan itu, urusan perbuatan Allah tidak usah dipikirkan. Kita hanya berpikir adalah pada wilayah yang kula panjenengan itu diberikan kuasa untuk memilih. Allah menimbang, Allah menghisab itu bukan tanpa ukuran. Ini jangan lupa, Allah menimbang, menghisab itu dengan ukuran. Diarani hisab itu menimbang lah, menimbang itu dengan ukuran. Ukurannya apa? Rasul yang jadi ukuran, ajaran Rasul yang jadi ukuran. Ibarat garis lurus, semua orang akan ditimbang. Jaraknya dengan garis lurus seperti apa? Sejauh mana dia kedekatannya dengan garis lurus? Itu adalah wilayah ikhtiar, pilihan-pilihan. Semua hisab ini pada wilayah khiyar. Manusia mukhayyar, boleh memilih. Dan dia tidak didalimi. Wa ma rabbuka bidzallami lil abid, sekali-kali Allah tidak mendalimi hambanya. Tidak memaksa dia berbuat zalim, tidak memaksa dia untuk menjadi kafir, tidak memaksa menjadi orang munafik, tidak memaksa menjadi orang-orang yang musyrik, tidak. Itu pilihan semua. Pilihan semua. Dan Masya Allah ini Al-Quran memang pengaruhnya nyata. Sampai urusan fisik itu. Contoh Rasulullah sudah menyebutkan ini. Karena asbab berapa surat ini kemudian sampai beliau berubah. Isinya masalah-masalah gonjang-ganjingnya yaumul qiyamah. Ini. Atau Al-Quran itu adalah menjadi obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatan lil mu'minin. Sifat di sini bisa berkaitan dengan sifat fisik, badan fisik atau kemudian non fisik. Kalau non fisik disebutkan misalkan dalam surat surah, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Itu disebutkan dalam surat As-Surah itu, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikian itu telah kami wahyukan pada engkau ya Muhammad ruhan min amrina, ruh dari sisi kami. Ruh di sini maksudnya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an kadang Allah menyebutnya dengan istilah ruh. Ini kiasan bahwa Al-Quran itu adalah ruh. Kalau ada benda mati dikasih ruh, maka dia adalah hidup. Kalau ada jiwa-jiwa yang mati, Al-Quran itu kemudian dimasukkan di dalamnya, maka jiwa itu akan hidup. Kalau jenengan stres, itu baca Al-Quran. Terutama surat Al-Kahfi. Jenengan gelisah, jiwanya hampa, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Yang kritis kemudian tanya, kok saya melihat tayangan ada orang gila tapi dia pintar baca Al-Quran.
Sebelum gila dia mungkin menghafal Quran atau kemudian dia juga banyak baca Al-Quran. Cuman Qurannya nggak sampai di hati, cuman sampai di kerongkongan. Sampai di kerongkongan. Kalau kita baca Al-Quran dengan penghayatan, sebaik-baiknya penghayatan, menghadirkan hati, kita ini berbicara dengan Allah. Ini kalam Allah. Kita baca Al-Quran itu sedang dialog dengan Allah. Maka tanpa kita minta, Allah akan hadirkan rasa tenang. Akan hadirkan dampak kebaikan-kebaikan, keberkahan dari Al-Quran pada diri seorang. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Quran itu menjadi ruh, memang menjadi ruh. Orang-orang yang hampa pikiran, orang-orang yang mati jiwanya, orang-orang jeliyah dalam kegelapan. Begitu Al-Quran datang itu kemudian menjadi cahaya laksana purnama, laksana matahari jam 12, itu terang benderang. Pikiran-pikiran yang gelap itu menjadi terang. Jalan-jalan yang salah itu kemudian bisa diluruskan. Ini. Dan itu tegas ya, tegas. Disebutkan ya, disebutkan lanjutan surah itu, ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya min ibadina wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Dan itu dijadikan sebagai cahaya dan Allah memberikan petunjuk pada siapa yang dikehendaki, dan engkau ya Muhammad punya tugas untuk menyampaikan petunjuk itu, mengajak orang untuk pada petunjuk jalan yang lurus itu, yakni Islam. Yang sumber utamanya adalah Al-Quran. Dalam satu riwayat itu Imam Bukhari meriwayatkan celaka orang yang menjadi pecinta, pemuja dirham, dinar, beludru, pemuja mutiara, sutra. Jika mereka dikasih, senang. Jika mereka tidak mendapatkan, mereka tidak senang. Rasulullah mengatakan celaka orang-orang seperti ini. Artinya perhatian hidupnya itu semata-mata urusan dunia. Umpama gempa, rumah hancur begitu. Seharusnya kan menyadarkan bahwa inilah dunia sifatnya. Fana, mesti akan rusak, mesti akan ditinggalkan atau kita tinggalkan atau dia meninggalkan kita. Nah, terakhir saya sampaikan, nasihat baginda Rasulullah Muhammad SAW itu pada satu kesempatan kepada Ibnu Umar. Kepada Ibnu Umar, dipegang pundaknya. Akhada Rasulullah SAW bimingki baya. Rasulullah memegang pundakku pada satu hari. Kemudian Rasulullah mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Ente hidup di muka bumi itu seperti seorang pengembara saja, atau kemudian seperti orang yang nyeberangi jalan. Dunyoi panggonan kita untuk safar, bukan tujuan dari safar. Jangan lupa lah ya. Sering kita ini lupa, makanya sering harus diingatkan juga. Dunia ini tempat kita safar, bukan menjadi tujuan dari safar. Sering saya ingatkan, ben ora getun kok. Begitu di alam barzah itu, ya Allah, bener. Pengenanin dunia gue mau jadi tempat safar toh, tempat mampir doang. Bahkan dalam riwayat yang berbeda Rasulullah itu menggambarkan dunia itu kayak apa dibandingkan kenikmatan akhirat. Kita pergi ke laut, jari kita celupkan di lautan, kemudian kita angkat. Tetesan terakhir yang jatuh dari ujung jari kita, itulah dunia seisinya. Sementara laut luas terbentang seolah tanpa batas, itulah akhirat. Makanya ojo nemen-nemen. Tambah itunya dengan segala bentuk warna rupanya tidak menambah kebanggaan, kecongkaan kita, dan hilangnya dunia tidak menjadikan kesedihan diri kita. Biasa saja. Belajar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabeh sangking ngrasane Gusti Allah dan bakal balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama teman-teman mikir dunia, ya ubanen tenan. Ubanen tenan. Itulah. Dan uban itu salah satu surat cinta dari malaikat Israel. Dalam satu riwayat, uban itu adalah surat cinta dari malaikat Israel. Jadi, Masya Allah.
Tapi ya ada juga begitu lahir itu udah ubanan putih dari kecil tuh ada, itu kelainan, kelainan. Atau kemudian ini ras tertentu itu rambutnya memang jarang putih, jarang hitam, rambutnya blonde. Bule-bule itu di wilayah tertentu Eropa itu warnanya bukan hitam rambutnya tapi blonde, merah, ada yang putih sejak lahir itu. Ya. Ubahnya warna apa? Hitam barangkali? Nggak tahu saya. Kalau uban itu biasanya putih. Wallah alam bisawab. Ini sementara. Insya Allah kita lanjutkan besok. Ada yang ditanyakan barangkali? Ada yang mau didiskusikan? Cukup insya Allah. Ada? Gimana? Enggak? Hah? Enggak ada? Oh, insya Allah. Kalau mikir ya masih manusia berarti ya. Mungkin barokah manfaat fi dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على الذي أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد الحب والآل والأصحاب إددا طرس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.